Oke, kita masuk email ya. Selamat malam semuanya. Orang tuaku bercerai karena aku. Coba ya. Halo Bam, gue mau cerita aja tentang pengalaman yang menurut gue nggak bakal bisa gue lupain. Panggil aja gue Rian, oke. Dulu pas gue SMP sempat pacaran selama 4 tahun dengan cewek yang sebut aja namanya Tia. Gue sama Tia kebetulan pernah bertemu di acara gathering kantor bokap dan nyokap dia yang kebetulan satu divisi di sebuah perusahaan. Emang gue mau cerita jadi gibang nyokap gue. Ya. Tapi pada saat itu nggak ada komunikasi yang terjadi antara gue sama Tia. Long story short, gue ketemu sama Tia lewat As FM 1 tahun kemudian dan mulai sering chatan. Ketemuan dan akhirnya jadian. 1 tahun berjalan lancar sampai pada hubungan gue di tahun kedua mulai toksik. Gue yang merasa sangat dikekang sampai tidak punya teman sama sekali karena posesifnya Tia. Sampai-sampai kerja kelompok bareng lawan jenis aja Tia bisa marah. Gue yang gak kuat akhirnya mau putus sama Tia, tapi Tia mengancam akan bunuh dan menyebarkan sextape yang dia rekam diam-diam tanpa sepengetahuan gue. Apa? Tak dulu. Pelan-pelan. Apa sih cepet amat dah? Ya emang masa lalu gue sangat kelam, tapi apalagi reaksi anak SMP. SMP? Enggak, gue tampol lu jangan nyari masa lalu. SMP? Kita ada di dunia semacam apa ini? SMP cari bala-bala bro. Tapi apalagi reaksi anak SMP yang diancam, ketakutan dan gak bisa ngelakuin apa-apa karena dibawa ancaman. Akhirnya gue menjalani hubungannya dengan terpaksa. Apa sih ini? Gak tahu, gue juga bingung. Ini bukan malam minggu, ini malam kematian. Hubungan gue dengan nyokapnya terbilang baik. Aku takut bener. Kami sering nonton bareng bertiga ke mall atau sekedar di rumahnya sambil makan popcorn atau yang lainnya. Tidak boleh nyindir-nyindir lagi. Iya pak. Jangan ada yang nyebut-nyebut angka 11 ya, jangan. Kenapa tuh tiba-tiba tuh? Kenapa tuh? Itu rapat kayaknya baru dah 30 Agustus. Oke. Hubungan gue dengan nyokapnya terbilang baik. Aku Jerapa baru saja mengirimkan dukungan 50.000. Oh Lu abis iya. ngapain sih bang hari ini? Mandi lu ya, makanya ada aja. Mandi bro gua. Itulah kenapa ilmu gua hilang. Setelah gua mandi, ilmu gua hilang, langsung kayak datang bencana gitu. Udah mah gitu pakai baju terang ini melawan ini. Apa sih namanya ini? Feng Shui bukan apa ini? Bener gara-gara mandi kayak ini. Ini malam mandi. Bobby. Botak Bobby. Lanjut. Kami sering nonton bareng bertiga ke mall atau sekedar di rumah sambil bikin popcorn atau yang lainnya. Tetapi hubungan gue sama bokapnya gak baik. Karena bokapnya ngelihat anaknya sering nangis semenjak pacaran sama gue. Pernah ada momen dimana gue lagi nonton bertiga sama nyokapnya di rumah dia. Tiba-tiba bokapnya pulang dan gue disuruh ngumpet di lemari biar gak kelihatan sama bokapnya. Begitulah kira-kira gampangan hubungan gue sama keluarganya. Kok bisa lu masih lanjut? Berlanjut, gue menjalani hubungan toksik dengan ketakutan, stres, panik hingga masuk ke tahun keempat. Di tahun keempat nyokapnya Tia tiba-tiba pengen ketemu sama gue berdua aja. Gue yang pada dasarnya emang udah nganggap nyokapnya kayak nyokap gue, akhirnya gue yain. Di pertemuan itu nyokapnya cerita tentang keadaan uang keluarga mereka dan bermaksud minjem duit. Gue yang saat itu memang sedang ada uang, tanpa dipikir 2 kali gue pinjemin. Tapi nyokapnya Tia bilang kalau gue jangan ngasih tahu Tia tentang ini. Akhirnya gue sama sekali nggak cerita tentang ini. Dan pada saat gue jalan sama Tia buka HP gue dan ngegapin nyokapnya minjem uang ke gue. Marah banget Tia ke gue karena minjemin uang ke nyokapnya. Gue yang pada dasarnya cuma niat nolongin dan emang lagi bisa bingung kenapa gue ini marahin. Ceritalah Tia ke bokapnya tentang ini. Gue nggak tahu apa yang terjadi, tapi hipotesa gue, bokapnya malu kalau istrinya minjam uang ke pacar anaknya. Karena bokap Tia sama bokap gue sekantor. Dan marah banget ke nyokapnya Tia sampai diceraiin. Lah,
Dan ternyata di momen setelah bokapnya nyerain nyokapnya, ketahuan kalau bokapnya Tia punya istri kedua dari kantornya. Gue yang melihat celah ini akhirnya memutuskan Tia dengan alasan gak bisa lanjut karena gue jadi alasan bokap nyokapnya cerai. Jahat sih emang, tapi gue udah nunggu lama buat keluar dari hubungan toksik banget. Akhirnya Tia nggak dan ngapus gitu aja sih bang. Terima kasih banyak atas waktu luangnya kawan-kawanku sekalian. Terima kasih banyak sudah hadir pada malam hari ini. Sepertinya malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga cerita pada malam hari ini bisa membuat kita semua happy lagi menjalani kehidupan. Mohon diingat, kehidupan itu berat ya. Meskipun nggak akan seberat cerita-cerita yang tadi, tapi ada beratnya lah, ada beratnya. Terima kasih banyak atas waktu luangnya.